Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran struktur sekunder berupa perlapisan batuan yang sudah mengalami deformasi dan penampakan gejala struktur sesar yang ada di lapangan. Jadi kita akan belajar cara mengukur, mengidentifikasi adanya sesar, kemudian mengukur data-data sesar tersebut. Jadi di sini kita nampak ya, ada daerah yang sudah mengalami deformasi yang lumayan kuat ya, lumayan kuat. Di sini nampak ada bidang perlapisan yang miring ya. Kemudian kalau kita telusuri bidang perlapisan ini ya, ini ada lapisan batuan yang memiliki butir kasar ya. Kita teruskan ke sini, kemudian di sini muncul fracture ya, rekahan. Rekahan di sini ternyata sudah mengalami pergeseran ya. Jadi kalau kita belajar fracture itu ada dua, yang belum mengalami pergeseran dan sudah mengalami pergeseran. Yang belum mengalami pergeseran kita sebut sebagai kekar, sedangkan yang sudah mengalami pergeseran kita sebut sebagai sesar. Nah, ini contohnya ya, bagaimana fenomena perlapisan yang terpotong kemudian mengalami pergeseran ya, kita sebut sebagai sesar. Dan sesar di sini ini berkembang ya, berkembang. Kalau kita berjalan ke arah sisi sebelah kiri saya ya, ini kita bisa lihat di sini lapisan batuannya sudah mengalami deformasi yang lebih kuat di sini ya. Tampak di sini deformasinya ada semacam drag ya, ya terlipat kemudian terbalik di sini ya, akibat dia terdorong ya oleh gaya dari arah sebelah kiri dan kanan ya, terdorong seperti ini, mengalami pemendekan, kemudian ini mengalami perlipatan, kemudian ini terjadi pergeseran di sini atau kita sebut sebagai sesar. Nah, sesar di sini ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan pergerakannya. Jadi di klasifikasi sesar ya, secara mendasar itu ada 3 jenis, yaitu adalah sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Sesar naik itu adalah sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif naik di atas bidang sesar. Sesar turun adalah sesar yang pergerakan hanging wall-nya relatif turun di atas bidang sesar. Kemudian yang sesar mendatar adalah sesar dia geser secara horizontal. Nah, tampak di sini ya, tampak di sini ini adalah yang muncul itu adalah sesar-sesar naik ya, sesar-sesar naik. Kenapa naik? Kita akan melihat ya, karakteristik naik tadi adalah hanging wall naik terhadap bidang sesar. Yang disebut bidang sesar ini adalah ini ya, ini merupakan bidang sesar ya, bidang di mana dia membatasi antara hanging wall dan footwall. Jadi ini bidang sesarnya miring ke arah kiri, maka ini kita sebut sebagai blok hanging wall. Kemudian yang di bawah bidangnya kita sebut sebagai blok footwall ya. Begitu juga kalau kita berjalan ke arah kiri tadi kembali ya, kita bisa lihat di sini juga ada sesar yang lebih kecil. Ini kita sebut sebagai footwall ya, di bawah bidang karena ini bidangnya ini ya. Kemudian ini yang kita sebut sebagai hanging wall. Nah, di dalam pengukuran sesar ya, itu ada beberapa pengukuran yang bisa kita lakukan, yaitu pengukuran struktur bidang dan ada pengukuran struktur garis ya. Di dalam bidang sesar itu akan muncul jejak-jejak dari pergerakan sesarnya, atau kita sebut sebagai goras garis ya. Goras garis itu merupakan garis yang nampak ya, ada kenampakan seperti garis yang merupakan jejak dari pergerakannya. Jadi kita bisa menentukan nanti apakah dia sesar naik kiri, naik murni, atau naik geser kanan ya. Sehingga kita bisa mengklasifikasikan ya. Saat kita mengukur bidang sesar, maka yang kita ukur itu merupakan struktur bidang. Saat kita mengukur goras garis, maka itu adalah struktur garis ya. Struktur bidang nanti hasilnya berupa strike dan dip seperti pengukuran bidang perlapisan.
Kemudian kuras garis itu merupakan struktur garis, hasilnya nanti adalah plang dan bearing, ya, penunjaman, ya, besarnya penunjaman dan arah penunjaman, plang dan bearing. Nah, pengukurannya sama, jadi kita masih menggunakan kompas geologi, ya, karena di kompas geologi ada azimuth dan ada incline atau kemiringan, ya. Kita bisa menggunakan kompas ini. Jadi kalau ini merupakan bidang sesar, nanti kita mengukurnya, perlakuannya adalah struktur bidang. Jadi kita ukur bidangnya, ya, seperti ini. Kalau bidangnya jelas, kita tidak memerlukan bantuan buku catatan lapangan atau clipboard. Kita bisa langsung melakukan pengukuran pada bidangnya, ya. Sekali lagi kita tempelkan sisi is pada bagian sudut ini, ya, sudut sisi is kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita cari pada posisi dia horizontal yang ditunjukkan oleh nivo mata sapi, nivo mata sapi, di mana dia pada posisi tengah. Kemudian kita kunci, baru kita baca azimuthnya atau strike-nya. Di sini terbaca 348, jadi 348, ya, kita tandai tadi strike-nya. Kemudian kita cari arah dipnya, ya, cari arah dipnya, kita tempelkan full sisi west pada bidang sesarnya. Kemudian kita putar pengaturan untuk nivo tabungnya sampai dia horizontal di belakang kompas. Nah, di sini terbaca, ya, terbaca besarnya dari dip bidang sesar itu 50 derajat. Jadi kita bisa menuliskan kedudukan bidang sesar N 340 derajat is dan dipnya adalah 50 derajat atau garis miring 50 derajat. Itu untuk pengukuran bidang sesar. Nah, selanjutnya setelah kita mengukur bidang sesar, kita bisa mengukur kuras garis. Jadi kuras garis itu adalah struktur garis. Nah, karena struktur garis kita menggunakan media, ya, medianya bisa clipboard atau ke buku catatan lapangan yang memiliki sampul hard, ya, cover yang hard, ya. Nah, kita cari dulu, ya, kita cari dulu kuras garisnya, ya, kuras garisnya ini, ya, kuras garisnya. Kemudian kita tempelkan, ya, kita tempelkan, ya, posisi sudut dari satu sisi clipboard atau buku catatan lapangan ini, ya. Kemudian kita tempelkan full, ya, kita tempelkan full, bisa sisi east, bisa sisi west dari belakang. Yang arah dari visirnya ini merupakan arah dari penunjaman, ya, arah penunjaman dari garis tadi, ya, arah penunjaman dari garis tadi atau arah plangnya, ya, kita sebut nanti sebagai bearing, ya. Kita tempelkan full. Kemudian yang kita mainkan adalah ini clipboard atau buku catatan lapangan ini kita mainkan dan kita geser gitu kan, tapi tidak merubah posisi dia di garis, ya, di garis. Kemudian kalau sudah pas, kemudian yang kita putar juga kompasnya untuk dia ke arah horizontal yang ditunjukkan oleh nivo tabung, ya. Kita tempel seperti ini, kemudian baru kita baca, ya. Di sini adalah bearing itu N 35 derajat is, ya. Itu bearingnya, ya, 35 derajat is. Kemudian, ya, kita kembali lagi, baru kita menentukan besar dari penunjamannya, ya. Jadi kalau udah seperti ini, ya, kita jangan gerakkan ini, ya, kita gerakkan. Kemudian kita tempelkan di sisi penunjaman sudutnya. Kemudian kita ukur dari plangnya, ya, plangnya kita tempelkan full, ya, di buku ke arah penunjaman. Oke, kita baca di sini 40 derajat. Nah, nulisnya itu adalah
plang dulu baru bearingnya. Jadi plangnya adalah 40 derajat, jadi 40 derajat garis miring N 35 derajat is. Ya, itu adalah plang dan bearing dari bidang sesar. Nah, di dalam bidang sesar kita bisa mendapatkan angka rek dari lapangan, tapi juga kita bisa mendapatkan angka rek nanti dari analisis stereografis di laboratorium kalau kita gunakan stereografis. Nah, angka rek bisa kita menggunakan busur derajat, kemudian kita tempelkan pada sudut antara horizontal terhadap garis-garisnya. Ya, itu bisa kita lakukan di lapangan, atau nanti kita bisa mendapatkan rek dari pengukuran analisis stereografis di laboratorium nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengukuran struktur bidang dan struktur garis pada data sesar ini. Terima kasih, selamat siang.